Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi, bikulil kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa. Sebelumnya pemirsa, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya junjungan ya Sayyidi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senang sekali rasanya saya Nada Desita Masya Allah malam hari ini bisa kembali hadir tentunya menjumpai Anda semua dalam acara pengajian perdana Majelis Taklim Imadul Bilad PD Pira Jawa Timur. Boleh kita berikan aplaus. Sebelumnya kami mengucapkan selamat malam kepada yang terhormat Haji Anwar Sadat MAG selaku Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Selamat malam, kita berikan tepuk tangan boleh. Selamat malam pula kami haturkan kepada Dr. Anda Hajah Yayu Patmi Rahayu MSI selaku Ketua PD Pira Jawa Timur. Dan tentunya kami mengucapkan Masya Allah sangat luar biasa bisa hadir bersama dengan kami Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri selaku Ketua Umum Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia yang nantinya akan bisa langsung memberikan tausiah pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan, Masya Allah sudah hadir dengan kami di sini. Untuk itu pemirsa, dalam rangka launching Majelis Taklim Imadul Bilad PD Pira Jawa Timur, langsung saja sebelum kami akan memulai acara pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh Maria dari Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الملأ الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah yang badani. Boleh sebelumnya kita berikan tepuk tangan para hadirin yang sudah hadir di studio tentunya. Dan untuk Anda pemirsa kesayangan kami di JTV dimanapun Anda berada, untuk bisa lebih mengenal lagi Majelis Taklim Imadul Bilad PD Pira Jawa Timur. Untuk itu kami mohon untuk berkenan bisa menyapa para pemirsa dan juga para hadirin yang sudah hadir di studio. Kami mohon kepada Ibu Dr. Randah Hajayayu Patmi Rahayu MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Bapak Haji Anwar Sadat MAG. Yang saya hormati Syekh Ahmad Al-Misri. Yang saya hormati Ibu Dewan Penasehat PD Pira Jawa Timur, Ibu Hajah Fira Sadat. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus Pira Jawa Timur, ibu-ibu pengurus Pindra Jawa Timur, ibu-ibu Majelis Taklim Imadul Bilad dari Kabupaten Pasuruan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita sekalian bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan amin, dalam keadaan berbahagia. Amin ya rabbal alamin, amin ya Allah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Bapak Haji Anwar Sadat MAG, yang telah membentuk dan menginisiasi terbentuknya Majelis Taklim Imadul Bilad Pira Jawa Timur. Mudah-mudahan Majelis Taklim yang akan dirasmikan pada hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2021 di JTV Surabaya, dapat kami kembangkan nantinya melalui PC-PC Pira, PAC-PAC Pira, dan ranting se-Jawa Timur. Amin. Sehingga akan bisa menjadi kekuatan bagi Partai Gerindra. Amin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Al-Muharram Syekh Ahmad Al-Misri dari Jakarta yang berkenan hadir dalam acara
peresmian Majelis Taklim Imadul Bilad Pira Jawa Timur. Semoga Majelis Taklim Imadul Bilad Pira Jawa Timur menjadi wadah bagi Pira se-Jawa Timur dan lapisan masyarakat se-Jawa Timur. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Yayu Patmi Rahayu MSI selaku Ketua Pira Jawa Timur. Dan sebagai sambutan berikutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Anwar Sadat MAG selaku Ketua DPD Gerindra Jawa Timur untuk berkenan memberikan sambutan dan menyapa seluruh pemirsa kesayangan di JTV. Kami berikan tepuk tangan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PD Pira Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Hajah Yayu Patmi Rahayu, yang saya hormati penasehat PD Pira Ibu Fira Anwar Sadat, istri saya. Insya Allah. Yang saya hormati seluruh pengurus Pira Jawa Timur, pengurus Pidra, ya, Persatuan Istri, anggota Dewan Partai Gerindra yang juga hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh pengurus Pira dari beberapa kota, beberapa daerah di Jawa Timur datang perwakilan pada malam hari ini untuk menyaksikan pengajian perdana Majelis Taklim Imadul Bilad yang berada di bawah naungan pimpinan daerah Perempuan Indonesia Raya Partai Gerindra Jawa Timur. Alhamdulillah, ini sudah kita rencanakan sejak lama sekali bahwa pada hakikatnya kita hidup di dunia ini harus memiliki keseimbangan antara tujuan-tujuan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Hadis mengatakan bahwa ad-dunya mazru'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah tempat berladang untuk kita petik hasilnya di akhirat nanti. Ibu-ibu yang tergabung di dalam Perempuan Indonesia Raya adalah ibu-ibu yang sehari-hari bergelut dan berjuang di dalam wadah partai politik yang bernama Partai Gerakan Indonesia Raya. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa aktivitas kita di partai politik haruslah kita orientasikan juga untuk kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatannya itu sebisa mungkin juga bisa memberikan suatu pemahaman, suatu pencerahan kita, bukan hanya untuk kebaikan di dunia saja, tapi juga kebaikan di akhirat nanti. Itu sesuai dengan doa kita setiap selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta kebaikan itu bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja tapi juga di dunia. Oleh karena itu saya sangat senang sekali ketika ada ide kita ingin membentuk suatu majelis taklim sebagai wadah ya bagi ibu-ibu aktivis dan pengurus Perempuan Indonesia Raya, disambut dengan sangat baik oleh para pengurus baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, dan akhirnya hari inilah datang takdirnya ya. Kita resmikan dan sekaligus ini merupakan pengajian perdana, dan alhamdulillah pengajian perdana Majelis Taklim Imadul Bilad dihadiri oleh Syekh Ahmad Al-Misri dari Jakarta. Mudah-mudahan ini penuh dengan berkah, dan sesuai dengan namanya, mudah-mudahan Majelis Taklim ini juga bisa menjadi sarana buat kita semua, terutama buat para ibu untuk mengembangkan diri, untuk semakin memahami agama kita,
Dari namanya itu ada filosofinya. Imadul Bilad itu diambil dari suatu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwa perempuan itu adalah imadul bilad. Al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara, cagaknya negara. Idza soluhat soluhal bilad. Kalau tiang ini baik, maka negara ini menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal biladu. Tapi kalau kemudian perempuan ini buruk ya, tidak baik, maka negara pun juga tidak baik. Sebagai tiang negara, maka perempuan berfungsi sebagai penyangga. Saya berharap kehadiran Majelis Ta'lim ini bisa berjalan dengan baik ya. Hari ini atau malam ini kita adakan pengajian perdana, di kemudian hari secara rutin ya, secara terjadwal. Setiap 1 bulan, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan ada agenda-agenda untuk merangkul bahwa ternyata di dunia politik ini juga bisa digunakan sebagai sarana kita untuk berdakwah. Politik tidak hanya digunakan untuk mencari kekuasaan semata-mata, tetapi politik bisa kita jadikan sebagai sarana kita berdakwah, kita mengajak orang untuk semakin baik ya, berbuat baik dalam kehidupan di dunia ini. Dan berbuat baik di kehidupan dunia ini adalah tempat atau ladang yang nanti hasilnya akan kita petik ketika kita sudah meninggal semuanya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan juga kelahiran Majelis Ta'lim Imadul Bilad ini sebagai suatu pesan yang penting buat kita semua, bahwa semangat agama itu ya, spirit agama itu harus selalu kita jadikan sebagai pegangan, sebagai pedoman kita dimanapun tempat kita berada. Apakah di dalam dunia politik ataukah dalam profesi-profesi di luar dunia politik. Apapun profesi kita semuanya itu, maka spirit agama harus tertanam dalam jiwa kita. Itulah yang disebut sebagai ar-ruh ad-diniyah, yaitu spirit agama. Saya sangat bergembira dan mudah-mudahan ini langgeng, bisa istiqomah, dan bisa menjadi bagian dari amal baik kita yang nantinya akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada semua pengurus Majelis Ta'lim Imadul Bilad. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim ini bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya di dalam menanamkan nilai-nilai agama dalam diri kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi para hadirin yang berbahagia. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang memang sudah disampaikan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan tentunya pemirsa, sebelum kami akan menyaksikan tausiah yang sudah dari tadi insya Allah sudah ditunggu-tunggu, untuk itu marilah kita mendengarkan perform music yang sangat Masya Allah luar biasa.
Dan langsung saja pemirsa, kita akan bersama-sama menyaksikan tausiah dari Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri selaku Ketua Umum Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kita berikan tepuk tangan para hadirin yang berbahagia, kami persilakan. Dan kami juga sekaligus memohon untuk menghantarkan doa tentunya untuk saudara-saudara kita yang terkena erupsi Semeru. Kami persilakan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para pemirsa JTV dimanapun Anda berada, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa membersamai kalian dan bisa juga hadir bersama ibu-ibu Majelis Ta'lim Imadul Bilad, dan ada juga Bapak Anwar Sadat yang namanya mirip dengan Presiden Mesir, Muhammad Anwar Sadat, dan ibu-ibu yang lain yang saya hormati dan saya muliakan, pengurus Majelis Imadul Bilad. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong, saling membantu, saling meringankan beban. Kita ini sebagai manusia, kita membantu orang tanpa memandang dia orang Islam apa bukan. Karena kita membantu dia karena dia adalah hambanya Allah. Dia adalah makhluknya Allah. Nabi Ibrahim didatangi oleh seseorang yang bukan pengikut agama Nabi Ibrahim. Orang itu datang meminta makan satu malam. Dia bilang, wahai Ibrahim, kasih aku makan satu malam, aku ini lapar. Akhirnya Nabi Ibrahim nanya, kamu ini pengikut saya apa bukan? Beriman kepadaku tidak? Dia mengatakan tidak. Lalu diusir oleh Nabi Ibrahim. Artinya karena dia bukan pengikut beliau. Pada saat diusir, keluar orang itu dengan rasa yang begitu penuh dengan kekecewaan. Pada saat beliau itu pergi dengan rasa sedih, campur banyak rasa-rasa yang tidak enak di dalam hatinya, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung Jibril turun menegur beliau. Menegur beliau. Dan ada pesan dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim ditegur karena orang ini, langsung Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya mencari orang tersebut. Dan jumpa kembali dengannya dan meminta orang tersebut kembali lagi untuk dihidangkan makanan yang dia harapkan. Orang itu terkejut. Kau tadi baru beberapa saat yang lalu itu engkau mengusir aku. Engkau tidak memperkenankan aku makan di rumahmu. Kok sekarang di waktu yang singkat kamu bisa meminta aku kembali? Apa kata Nabi Ibrahim? Allah turunkan wahyu dari Allah menegur saya karena dirimu. Kok engkau ditegur gara-gara saya? Kenapa? Apa kata pesan Allah? Wahai Ibrahim, aku memberi dia makan minum sedangkan dia menyembah selain aku. Masa engkau memberikan dia satu malam saja makan, engkau keberatan? Oleh karena itu, orang tersebut lihat, subhanallah, aku begitu diberlakukan oleh Allah sedangkan aku menyembah selainnya. Pada saat itu langsung masuk Islam. Islam itu adalah agama para nabi dan rasul. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Islam itu ada berserah diri kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi Islam ini seperti, dan orang Islam itu seperti air hujan. Air hujan itu tidak pernah memilih di mana dia turun. Allah yang takdirkan di mana dia turun, tapi Allah sudah atur
bahwa air hujan itu dimanapun dia turun, dia akan bermanfaat. Tidak pernah tetangga saya yang non-muslim, air hujan gak turun ke dia. Tidak. Turun untuk kita semua. Dan akan bermanfaat untuk kita semua. Begitu dengan akhlak seorang muslim. Maka karena kita umat Islam, bermanfaat dimanapun kita berada seperti air hujan yang saya jelaskan tadi. Dan Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Nabi tidak mengotak-kotakan orang ini harus orang Islam atau orang Indonesia atau tidak. Apapun, siapapun yang membutuhkan pertolongan kita bantu. Jangan kepada manusia saja kita memberi manfaat. Kepada binatang saja kita memberikan bantuan, pertolongan, manfaat, itu nilainya besar. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada seseorang yang kehausan luar biasa. Kemudian dia menemukan ada sumur. Dan dia turun di sumur tersebut, dia minum air. Pada saat dia keluar, dia lihat ada seekor anjing yang sedang menjilat tanah yang basah. Orang tersebut mengatakan dalam dirinya, ini anjing ini merasakan apa yang saya rasakan tadi. Kehausan yang sangat luar biasa. Lalu dia turun ke sumur lagi, kemudian mengambil air dengan sepatunya, kemudian dia membawa sampai dia pegang dengan mulutnya, lalu dia naik ke atas, lalu dia memberi minum seekor anjing tersebut. Bayangkan dia berbuat baik kepada seekor binatang, anjing. Jadi coba lihat, manfaat saja kepada binatang itu dinilai pahala. Maka subhanallah, ini orang kemudian memberi minum seekor anjing, lalu Allah berterima kasih kepada dia. Bayangkan, Allah berterima kasih kepada dia dan diampuni dosanya. Seorang wanita yang mengurung seekor kucing sehingga dia mati, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Seekor kucing, bayangkan, dia masuk neraka kata Nabi. Coba bayangkan kalau ini diarahkan ke arah manusia, ini kan ke binatang. Ini Nabi SAW, sahabat bercerita dalam Musnad Imam Ahmad, ya Rasulullah, ada seorang wanita salatnya hebat. Bukan salat 5 waktu, salat malam, salat sunnah, ini salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat, semua ibadah-ibadah itu melebihi dari orang-orang lain. Puasa sunnah, Senin Khamis, 13, 14, 15, dan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Baca Quran rajin apa. Tetapi dia punya penyakit. Illa annaha tu'dhi jiranaha. Dia menyakiti tetangga. Apakah Nabi bilang, oh nanti sholatnya akan menghapus dosa-dosanya? Tidak. Kata Nabi apa? Hiya finnar. Dia di neraka. Maka jika kita membawa manfaat untuk orang di lingkungan kita, apalagi negeri yang kita di situ besar, kita lahir, berarti tidak ada keberkahannya. Nabi SAW sendiri saking cinta dengan negeri Makkah, karena beliau kan diusir. Beliau mengatakan apa? Ketika berdiri, beliau ketika hijrah, beliau berdiri di depan di pegunungan di perbatasan Makkah. Nabi SAW mengatakan, Wallahi innaki la ahabbul biladi ila Allah, wa ahabbul biladi ila qalbi, walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajt. Demi Allah, engkau wahai Makkah, engkau negeri yang paling dicintai Allah dan paling aku cintai, karena di situ beliau besar. Di situ beliau lahir. Padahal kalau kita lihat negeri Makkah kan kafir, Quraisy. Orang kafir Quraisy semua. Tapi tetap di situ beliau lahir, di situ beliau besar. Di situ beliau menghirup udara. Beliau makan makanan daripada negeri tersebut. Nabi tidak melupakan kebaikan negerinya, tetap beliau mencintai, menghargainya. Akhirnya Nabi SAW pas pergi, engkau adalah negeri yang paling dicintai Allah dan paling aku cintai. Kalau bukan pendudukmu mengusir aku gak bakalan pergi. Padahal bukan negeri Islam loh. Di situ beliau dihina, disiksa, dicaci maki, di apa. Tetap Nabi SAW masih pertahankan kecintaan kepada negerinya. Maka orang yang hebat, yang lahir di sebuah negara, jika dia melupakan kebaikan negerinya, maka tidak ada kebaikan pada diri siapapun. Negeri itu seperti ibu kita. Ibu kita melahirkan dan membesarkan kita, memberikan segala-galanya untuk kita. Tetapi kita kalau ingkar kebaikan seorang ibu, itu tidak ada manfaat. Jangan mengharapkan kebaikan dari dia. Saya emosi pada saat apa? Ada orang bilang, ini fulan durhaka kepada ibunya atau ayahnya. Itu anak marah, kesal. Karena kamu tidak tahu apa yang kau hadapi. Karena kamu tidak tahu apa yang kau akan terjadi pada dirimu daripada pelakuanmu itu. Karena ibumu dan ayahmu itu adalah sebab kau berada di dunia.
Dan mereka sejak kecil kamu minta ceritakan cerita yang sama setiap malam. Bunda, cerita ini itu cerita lagi. Besok malam lagi minta cerita yang sama lagi. Besoknya lagi minta lagi. Ketika orang tua kita besar dan sudah sepuh dan mulai pikun, kemudian ayah kita nanya, sudah makan belum? Udah apa? Sudah makan belum? Sudah. Udah. Ya Allah, nanya melulu. Saya kan udah bilang dari tadi udah. Kata ayahnya apa? Nak, kamu masih kecil aja minta cerita yang aku ceritakan setiap malam. Yang sama ceritanya selama sebulan, 2 bulan, setahun. Aku gak bosan kok. Kok anaknya baru nanya sama kamu 3-4 kali pertanyaan begitu kamu malah bosan. Maka coba perhatikan. Sampai Nabi SAW mengatakan, engkau negeri yang paling aku cintai dan paling cinta Allah. Kalau bukan pendudukmu keluarkan aku tidak bakalan keluar. Saking cinta kepada negerinya dan ingin berbagi manfaat kepada negeri beliau SAW, beliau kembali lagi dengan Fathu Makkah, menaklukkan Makkah tahun 8 Hijriah. Sampai orang-orang yang dulu menghina Nabi di dalam negeri yang sama, di tempat yang sama, padahal Nabi masuk berkuasa, akhirnya Nabi bertanya, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm? Kira-kira apa yang saya lakukan kepada kalian hari ini? Kemudian mereka mengatakan, akhun karimun wa ibn akhin karim. Engkau saudara mulia dan anak daripada saudara yang mulia. Apa kata Nabi SAW? Idhabu fa'antum tulaqa. Pergi kalian bebas. Maka kalau kita hidup di sebuah negara, minimal negeri kita itu merasakan kebaikan dari kita. Kalau seandainya tidak mau berbuat baik kepada negeri kita, minimal jangan berbuat jahat. Kenapa? Contoh, kalau kita bilang negeri kita begini begitu, iya ada kelebihan, ada kekurangannya. Doakan kebaikannya, Allah tambahkan. Dan yang buruk, segera Allah hilangkan. Kita lihat kondisi negeri kita begini. Ya doakan kebaikan daripada engkau doa yang buruk. Sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau aku punya doa mustajab, aku doakan untuk pemimpin. Karena kalau pemimpin lurus, kita doakan istiqamah. Insya Allah penduduknya negeri tersebut istiqamah. Sampai lihat apa yang terjadi. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib mulai muncul fitnah bermacam-macam. Yang terjadi, ada orang datang di zaman khilafah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah, dia bilang apa? Wahai Ali, kenapa di zaman Abu Bakar, zaman Umar tidak ada fitnah seperti zamanmu? Apa kata Sayyidina Ali? Hebat beliau menjawab. Kata Sayyidina Ali, karena rakyat dulu di zaman Abu Bakar dan Umar seperti saya, orang-orang benar. Kenapa di zaman saya banyak fitnah? Karena rakyatnya seperti kamu, maka jadi banyak masalah. Subhanallah. Maka itulah ibu-ibu bergerak untuk berbagi manfaat kepada siapapun, tanpa memandang bulu, tanpa memandang budaya, bahasa, atau agama. Karena Nabi SAW tetap berbuat baik kepada semua orang. Maka Nabi SAW bersabda, lebih baik aku bantu saudaraku menyelesaikan urusannya, lebih bagus daripada aku beriktikaf. Bayangkan, iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ibu-ibu duduk iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Siapa yang kuat iktikaf 30 hari di masjid? Gak bisa. Kata Nabi, lebih bagus aku bantu saudaraku yang membutuhkan bantuan. Meringankan beban. Datang ke warung-warung dekat rumah, bayarin hutangnya. Itu banyak orang-orang yang beli beras, sekarang susah. Dia pinjam, dia ngutang di warung. Ayo datang, bunda, ada nggak ayah atau bunda, siapa yang jual di situ? Siapa yang punya hutang di sini beli beras atau beli apa? Makanan pokok kita lunasin, kita bayar. Ya, kita harus bermanfaat seperti hujan dimanapun dia turun, dia akan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan keberkahan untuk kita dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir maupun pemirsa juga yang berada di rumah, insya Allah senantiasa memberikan manfaat kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Dan jangan bilang, hei fulan itu kenal saya kalau lagi ada perlu. Kalau nggak ada perlu dia nggak datang ke saya. Salah. Jangan katakan demikian. Jangan katakan, dia kalau perlu saya baru datang. Kalau nggak ada perlu dia nggak datang. Salah. Berpikir apa? Bahwasannya saya ini dimanfaatkan oleh Allah bisa membantu banyak orang. Saya dipergunakan oleh Allah untuk membantu banyak orang. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Boleh? Ada yang bertanya? Silakan. Dengan ibu siapa? Monggo silakan. Iya, berdiri ibu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mic-nya dimasukin di bawah ini? Iya. Itu, Masya Allah. Bagaimana kuncinya menjadi seorang ibu yang doanya makbul untuk putranya agar tercapai cita-citanya dengan baik? Terima kasih.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang sangat bagus, tapi jawabannya lebih bagus lagi. Gimana caranya agar ibu itu doanya mustajab atau makbul? Sebenarnya ibu-ibu tetap doa mustajab. Maka Nabi mengatakan, jangan sembarangan mendoakan anak kalian. Karena seorang ibu, seorang ayah doanya mustajab, apalagi seorang ibu. Doanya mustajab. Maka doa orang tua kepada anak itu pasti mustajab. Maka hati-hati dengan mendoakan anak. Selalu mendoakan kebaikan. Doakan anak kita dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kita doakan buat anak kita. Apa doanya? Yang pertama surat Ali Imran. Ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa orang tua kepada anak. Dan doanya baik-baik semua. Dan anak-anakmu insya Allah menjadi anak yang saleh, anak-anak yang jadi bertakwa. Itu pertama surat Ali Imran ayat 38. Yang kedua surat Ibrahim ayat 40. Kalau anak kita susah ibadah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian yang ketiga di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang terakhir surat As-Saffat, sebelah-sebelahan dengan surat Yasin. Sesudah surat Yasin. As-Saffat ayat 100. Allah berfirman, Rabbi habli minas salihin. Dan bagaimana cara doa mustajab? Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat Sa'ad, Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah sumber hartamu, niscaya doamu akan mustajab. Maka kita mencari harta yang halal, makan yang halal, dan tidak ada syubhat apalagi haram di dalamnya. Insya Allah doa kita akan senantiasa diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita semua menjadi anak yang saleh dan salihah, penghafal Quran, pencinta Allah dan Rasulnya, dan insya Allah bermanfaat untuk orang tua, negara, dimanapun dia berada. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, dengan ibu siapa ini? Saya Bu Fatma dari Kabupaten Pasuruan. Masya Allah, barakallah. Ini pada dasarnya kita seorang perempuan itu harus ada di rumahnya, membina anak-anak untuk menjadi anak yang mulia. Tapi kenyataannya kita perempuan selama ini sering keluar untuk mengikuti kegiatan. Ini bagaimana hukumnya ini? Kami juga kepada suami juga izin, tetapi bagaimana untuk sebaliknya tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga kurang penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok katanya harus berada di rumah tapi bisa ada di sini ibu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Gini, Islam ini datang menghilangkan tradisi yang buruk. Tradisi yang buruk dalam arti wanita jahiliyah keluar dari rumah bukan untuk hal yang baik, tapi untuk hal yang buruk. Ya, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Ya, dan Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab dalam beberapa ayat bahwa wanita Islam itu tidak bisa mengikuti wanita-wanita jahiliyah. Harus berbeda dalam berucap, dalam bertingkah laku, seperti suara wanita disebut aurat. Itu tidak benar. Suara wanita itu aurat pada saat dia melembutkan suaranya. Giliran ngomong sama suami kayak satpam, astagfirullah. Tapi giliran ngomong di telepon, iya Pak, ya Allah Pak, sebentar lagi, aduh ya Allah Bapak terima kasih, gitu banget. Ya Allah, suaranya bikin lemas bapak-bapak. Tapi giliran di rumah nakut-nakutin suami kayak pas pampres. Ya, maka ibu-ibu kalau marahin suami mulutnya lebar maka fasih ketika berbicara, jelas. Tapi giliran dimarahin suami, oh apaan sih kamu ngomongin gitu-gitu. Biasa begitu, subhanallah. Maka wanita, maaf ya bunda yang bertanya, bahwasannya wanita tidak harus berada di rumah terus. Kita perlu dokter perempuan, kita perlu guru perempuan, kita perlu dimanapun wanita kita diperlukan. Tetapi ya harus seimbang pekerjaannya. Wanita keluar dari rumah untuk kerja bukan kewajiban, tapi kelebihan yang harus diapresiasi. Ucapan terima kasih. Wanita keluar dari rumah itu pada kondisi darurat seperti ini. Kalian ingat nggak kisah di dalam surat Al-Qasas, kisah daripada dua putri Syuaib yang keluar untuk memberi minum kepada kambing mereka atau domba mereka.
Tiba-tiba Nabi Musa melihat kok ada dua wanita antara laki-laki begini dan mereka ada di belakang, nggak bisa memberi minum kepada binatang ternak mereka. Sampai Nabi Musa bertanya kaget. Qala ma khatbukuma? Apa yang kalian lakukan di sini? Maka wajibnya masyarakat bertanya kepada wanita ketika berada di antrian panjang, laki semua, sendirian perempuan ditanya, "Bunda, apa yang bisa saya bantu?" Langsung selesaikan hajatnya biar dia kembali ke rumah. Tapi jangan biarkan begitu di dalam antrian yang panjang, di bawah terik matahari, kemudian make upnya meleleh, sudah mukanya merah, sampai ke situ udah marah, segala macam. Itu subhanallah. Maka Nabi Musa langsung bertanya, "Ma khatbukuma?" Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami ini datang ke sini karena satu alasan dan darurat. Ayah kami sudah sepuh dan dia tidak bisa datang. Ternyata mereka boleh keluar dalam kondisi darurat. Maka dalam setiap bidang kita perlukan wanita. Dokter perempuan, maaf. Ada seorang suami yang gak mau istrinya dilahirkan sama dokter membantu memproses kelahiran istrinya itu dokter laki-laki. Kan setiap laki-laki, setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Dia bilang enggak, saya gak mau kalau laki-laki. Ada perempuan. Kalau gak ada perempuan bagaimana? Masa istrinya dikagetin biar lahiran langsung sendiri gitu kan? Atau di bawah jalanan yang rusak biar istri lahiran tanpa mengeluarkan biaya. Atau suaminya pura-pura jadi pocong gitu, bisa jadi, subhanallah. Maka ahsannya wanita itu boleh bekerja selama bekerjaan itu halal dan tidak melampaui batas sehingga ketinggalan tugas terhadap suami dan anak dan rumah tangga. Masya Allah di sini banyak yang kerja, ibu-ibu juga. Buktinya ibu juga ke sini kok, nggak masalah kan? Nggak dimarahin suami kan? Abah suami terpaksa diam aja, nggak berani protes. Jadi maka perempuan keluar dari rumah untuk keperluan darurat atau bekerja yang halal dan tidak melampaui batas. Artinya jangan sampai larut malam udah kayak laki-laki kerja, tidak. Sampai tengah malam masih kerja, kasihan pulang sendirian naik motor, itu tidak. Kita harus memberikan porsi kepada wanita sesuai dengan dia seorang wanita yang harus dihormati dan dimuliakan. Jelas? Maka boleh bekerja selama tidak melampaui batas dan bukan pekerjaan yang haram. Dan selama tidak ketinggalan tugas. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, udah siapin sarapan buat suami, buat anak, udah rapiin rumah segala macam, berangkat. Pulang juga sebelum suami pulang. Ya, alhamdulillah sudah rapi makanan segala macam, anak pulang ada emaknya gitu kan. Itu lebih bagus. Ya. Maka wanita tidak dilarang kerja dan tidak diperbolehkan, enggak diwajibkan kerja. Itu hak mutlak, bebas. Seperti sholat di masjid. Wanita tidak diperintahkan ke sholat di masjid dan juga tidak ada larang. Mubah. Selama tidak ada fitnah dan mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, kami kembali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pengajian perdana Majelis Talim Imadul Bilad PD Pira Jawa Timur. Nah, ini sekarang saya gantian ya. Nanda yang akan langsung bertanya kepada Syekh. Assalamualaikum Syekh Al-Misri. Selain bisa memberikan doa jodoh untuk saya, ibu-ibu yang depan langsung saya lagi gitu ya. Syekh, ini kira-kira program kedepannya nantinya untuk Indonesia seperti apa? Kami persilakan. Kalau yang kita harapkan untuk ke depan, yang pertama jangan urusan politik membuat kita pecah belah. Urusan politik itu adalah urusan duniawi, pilihan masing-masing. Jangan jadikan itu sesuatu yang jadikan, oh ini berarti nggak sesama dengan saya, nggak seperti saya, nggak sependapat, jadi kita musuhin. Jangan, itu pertama. Yang kedua, kita harus semua bekerja untuk negara. Kita ini pelayan negara, siapapun, mau punya jabatan atau tidak punya jabatan, karena manfaat negara kembali kepada kita, bukan hanya untuk pejabat, tetapi sebagai rakyat, anak, cucu, keturunan kita ke depan akan mendapatkan keberkahan dari negeri ini. Kemudian yang ketiga, jangan cari manfaat untuk diri sendiri, memberkahi diri sendiri, kemudian lupa terhadap rakyatnya, terhadap negaranya. Kemudian yang keempat, kita harus berusaha memuji nama negeri kita dimanapun kita berada. Jangan berusaha menjelek-jelekkan negara dimanapun kita berada, apapun itu yang terjadi. Kenapa? Karena jeleknya negara kita adalah jeleknya kita juga. Kalau disebut negara yang bersih, kita juga disebut orang bersih. Kalau disebut negara yang kotor, kita juga ikut terkena kotor. Ya. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, kemuliaan untuk kita dan negeri kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin.
Ya, dan tentunya pemirsa, karena waktu juga yang memisahkan kita, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Bapak Haji Anwar Sadat MAG. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, kita berikan tepuk tangan. Dan juga kepada Ibu Haja Yayu Patmi Rahayu MSI, terima kasih beserta seluruh para hadirin yang berbahagia dan juga yang bergabung dengan kami di Zoom. Untuk itu saya Nanda Desita pamit undur diri, Syekh. Mohon maaf untuk berkenan bisa mendoakan saudara-saudara kita yang kemarin tertimpa musibah erupsi Semeru. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء اللهم احفظ إندونيسيا من البلاء والوباء اللهم يا ربنا احفظنا من البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم يا ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والبراكين والثورات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم احفظنا والمسلمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا إندونيسيا من كل سوء ومكروه واحفظ بلاد المسلمين في كل مكان وكل زمان يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم يا أرحم الراحمين ارفع مقتك وغضبك عنا لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa berikan keselamatan untuk kita, negeri kita, saudara-saudari kita dimanapun mereka berada, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunannya, rahmatnya, keberkahannya, dan selalu tercurah kepada kita di negeri Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah pemirsa pengajian perdana Majelis Taklim Imadul Bilad PDP Jawa Timur. Sekali lagi saya Nanda Desita mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita jumpa lagi insya Allah di next episode. Untuk itu wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.